saya tidak melanggar statuta, padahal melanggar. Yang satu menuduh dia melanggar statuta, padahal tidak. Jangan begitu. Ya. Jadi jangan menganggap, go to hell with statutanya FIFA. Tidak boleh. Ya. Nah, tidak boleh begitu. Ya. Bahkan ada yang lebih keras lagi. Kita jangan terlalu takut sama FIFA. Udah kita keluar dari FIFA pun nggak ada masalah. Itu salah besar sikap seperti itu. Ya. Karena apa? Karena kalau kita keluar dari PBB, Indonesia masih bisa berhubungan diplomatik dengan semua negara. Hubungan ekonomi, hubungan dagang, hubungan kebudayaan. Walaupun kita keluar dari PBB. Tetapi kalau kita kena suspend dari FIFA, kita tidak bisa melakukan komunikasi dengan dengan dunia luar dalam masalah sepak bola. Hanya sekarang masalahnya adalah kita semua harus utuh dalam memberikan pengertian terhadap statuta itu. Jangan masing-masing persepsinya berbeda. Itu yang ada sekarang tuh ya begitu. PSSI merasa saya tidak melanggar statuta. Yang pemirsa, kita sampai di ujung acara kita. Masih ada satu narasumber, Wendo. Sebagai apa Anda hadir? Sebagai bola boleh, sebagai apa? Pernah main bola enggak? Ya kalau main ya pernah lah. Siapa orang Indonesia yang nggak pernah main bola? Ya nggak boleh jadi warga negara Indonesia kalau nggak pernah main bola kan itu. Tapi beginilah supaya kelihatan jelas. Sepak bola semrawut, nggak usah pakai tanda-tanya juga boleh. Karena memang semrawut coba dikasih nama bola kaki. Nah kita semua jadi ingat bahwa mainnya dengan kaki. Kalau kena tangan salah. Yang boleh pegang bola cuma kiper. Itu sebabnya dia boleh pakai kaos panjang. Intinya yang penting ada peraturan-peraturannya, ada tata keramanya yang tidak bisa disangkal. Makanya kalau tadi mau tanya, kok kesebelasan orangnya berapa? Ya itu. Karena kalau orangnya 24 ngomongnya susah, ke 24-an akan susah. Nggak masuk akal. Ke 24-an ini nggak nyambung gitu. Tapi coba kita lihat. Tadi kita lihat ketuanya dibilang boneka. Apa kita semua ini bukan boneka? Iya sama aja kan. Maksud saya bukan saya juga boneka juga iya. Syukur ada yang mau membonekai saya. Wah seneng saya dapat duit. Nggak ada yang mau boneka. Padahal saya juga bisa juga jadi boneka. Maksud saya kalau kita berdebat soal itu hanya mereka-mereka yang tahu. Apakah benar bola ini lepas dari situasi kepenataan politik ini? Yang dulu sudah gila bola, Nirwan Bakri gila bola. Dia senang dengan ini. Arifin Panegoro mungkin gila bola juga dan mau keluar duit. Suruh duduklah dua orang ini. Kita lihat ini, maunya apa? Nirwan Bakri nggak mau maju, siapa yang kamu restui? Arifin setuju, selesai soal ini nggak ada urusannya. Ketuanya Arifin itu jadi. Nah, apa susahnya ngatur gini? Tapi kalau tidak, ini nanti begini. Sini mengeluarkan statuta ini, protes dari sana. Dulu nggak begitu, dulu nggak begini. Nanti sama juga. Beliau ini 24 atau 14 tadi muncul jadi begitu. Sederhana kok permasalahannya. Kalau mau melihat dari itu, makanya namanya bola kaki aja. Supaya kita ingat kita mainnya dengan kaki, bukan dengan lidah, bukan dengan bahasa hukum, jotosan, rezeki, ya itu belakangan. Kalau ini udah benar, pemain itu main benar, menang, selesai semuanya. Loyalitas mereka kepada klub, ya hidupnya di situ yang ngedanain siapa? Sponsornya ini pergi. Nggak dapat sponsor, mereka mau main apa? Nggak ada media. Pertandingan bola tanpa media nggak ada urusannya, nggak ada yang nonton, nggak ada yang ngeributin. Itu kesadaran ekonominya di sini. Udah lama remaja, nggak bukan idealisme dalam artian sendirian-sendirian gitu. Duduin mereka, kita saksikan rame-rame, yuk. Jadi usul ada supaya musyawarah lagi lah. Iyalah, dan itu nggak ada yang kalah kok musyawarah itu. Oke, Wendo. Beliau dari tadi minta. Anwar tahu bola juga. Terima kasih Pak Kati. Begini Pak, dari carut-marut yang kami dengar di floor ini, ada dua hal yang bisa menguntungkan pengurus Pak. Pengurus PSSI yang sedang carut-marut ini.
Hal yang pertama, nama mereka lebih terkenal dari pemainnya Pak pasti. Yang kedua, itu bukan hanya pemain dan pelatih saja yang bisa masuk MURI, pengurusnya juga bisa masuk MURI Pak. Karena dengan carut-marut seperti ini bisa, kalau bisa melahirkan juara nanti di SEA Games itu. Tapi ya what will be lah Pak dengan kepengurusan itu. Yang saya tanyakan di sini mengenai peraturan umum pertandingan ini Pak di tangan saya. Nah ini peraturan umum pertandingan ini oleh Komisi Hukum sudah dirubah belum? Karena ini peraturan tahun 2005 dan ini banyak kelemahan. Pertama, di sini peraturan hanya mengatur soal pertandingan di dalam negeri, tetapi tidak mengatur pertandingan di luar negeri. Yang kedua, di dalam peraturan ini, di dalam ini mengatur pertandingan dengan kesebelasan luar negeri, tetapi tidak diatur caranya bagaimana, lalu dan selanjutnya bagaimana. Ini tidak ada. Yang ketiga, mengenai hukuman. Dalam peraturan ini tidak ada ketentuan mengenai pidananya. Ya jelas mereka suka-suka aja menerobos ke sana sini seperti Nurdin Halid lakukan, mengacak-acak anggaran dasar. Dan saya rasa juga itu ketentuan pidananya mungkin juga nggak ada Pak. Di sini hanya. Iya ini kan organisasi masa Pak. Bagaimana ngatur pidana? Pidana itu boleh diatur pemerintah DPR. Betul Pak. Tetapi kan kalau di dalam peraturan nggak bisa Pak. Harus undang-undang pidana Pak. Paham jadi, Pak. PSSI nggak boleh ngatur pidana. Paham Pak. Paham. Tetapi kalau hanya diatur peringatan, pengusiran dan denda Ya, di pasal 51. organisasi memang begitu Pak. Paling memecat. Ya, itu tidak ada pemecatan itu. Ya. Baik, yang namanya Dani mana? Dani dulu. Dani ada Dani namanya. Dani dulu dia Twitter. Sila berdiri. Dani. Selamat malam, Pak. Saya ini salah satu supporter Jakarta yang dimana klubnya merupakan korban kekisruhan PSSI. Saya benar-benar supporter ya. Saya supporter Jakarta. Saya bawa hashtag Save Persija. Saya sampaikan ke bapak-bapak terhormat di sini. Kenapa Pak? Klub kami dicolong, klub kami dicuri, dirampok. Kenapa begitu? Kami Bambang Pamungkas, ada logo Persija, ada bintang di atas adalah milik Bambang Pamungkas, Leo Sapruta, dan Rahmat Afandi. Mereka yang berjuang. Kita sudah melakukan RUA, sudah melakukan pemilihan ketua yaitu Ferry Paulus. Dengan santainya Pak, mereka bilang verifikasi. Apa yang terjadi? PT Persija Jaya nilainya 11, sekian. PT Persija Jaya Jakarta Ferry Paulus yang dipimpin oleh Ferry Paulus 90,1. Tunggu AFC. Pak, logika Pak. Kalau namanya urusan rumah tangga yang ngurus PSSI, ngapain lapor ke AFC? Itu satu. Ya kan? Ngapain kita lapor-lapor? Ternyata kemarin Bapak Beni Erwin menyatakan bahwa dia sebagai direktur utama hanya menandatangani mendaftarkan PT Persija Jaya Jakarta, dan ini juga terjadi kekisruhan dualisme di mana secara sepihak memutuskan pihak-pihak yang diuntungkan oleh beliau. Oke. Bapak bisa lihat. Dan ini Jakarta Pak, ini Jakarta. Kita grassroots, ini Jakarta. Baik. Ya. Kita udah dengar supporter Jakarta. Bentar Pak. Ini melihat porak-porandanya PSSI sekarang ini. Ya, ini kalau ada Gium Palembang mengatakan merindukan burung pungguk terbang di awan, burung punai dilepaskan. Ternyata Nurdin Halid jauh lebih baik daripada yang sekarang ini. Daripada Johar, siapa? Namanya sudah saya kurang jelas. Johar Arifin. Memang betul kata Pak Pak Budiat Sambuazi tadi, bahwa dia orang baik. Baik dalam segi apa? Mungkin baik di kampus. Kalau bola serahkan pada ahlinya, Nurdin Halid. Oke. Terima kasih, saya sangat tertarik tadi kata pemain. Apabila pengurusnya ribut kisruh, pemain gak bisa tidur di malam hari. Ini pemain-pemain Bang Karni ya,
Bukan hanya pemain PSSI, sampai ke pemain kampung pun risih mendengar cerita PSSI ribut. Bagaimana nasib kami dari kampung ini? Bisa nggak menjadi pemain PSSI? Disinilah kesadaran para pengurus. Supaya pengurus tahu kalau kita mau menciptakan pemain-pemain yang handal, pengurusnya berpikir bagaimana menemukan pemain yang handal. Bukan kisru, lawan sana, lawan sini. Hentikan itu, kembali ke Pancasila. Terima kasih. Baik, ada. Tolong, Mike. Terakhir Pak Karni. Oke. Tunggu. Ya. Terima kasih. Saya melihat begini, mungkin saya coba prolog sedikit. Di Indonesia itu dari dulu memang sepak bola Indonesia memang parah. Ambil contoh begini, teman saya dari Prancis sama dari Inggris itu meriset bahwa dari anatomi tubuh Indonesia, pemain Indonesia itu dari asupan maupun dari gizi macam-macam, itu kaki tangan Indonesia itu tidak pernah mencapai prestasi tingkat dunia. Tetapi Indonesia itu beruntung bahwa dari teman-teman saya yang meriset itu anatomi dari rahangnya itu bagus sekali. Makanya Indonesia ini di sepak bola banyak komentator yang hebat. Itu kira-kira dari awal saya coba bicara gitu. Tetapi ada 3 poin yang saya coba tawarkan adalah gini. PSSI sekarang itu menyalahin statuta FIFA dan aturan main PSSI. Yang pertama adalah ketika dia mencopot Alfred Riedel, itu sudah pasti melanggar etika dan hukum. Habis itu dia, yang kedua adalah ketika dia melanggar hukum dan etika masalah hak siar ANTV yang diambil alih sewenang-wenang oleh PSSI dan dikasih ke APNC Group. Ini jelas-jelas melanggar hukum dan etika. Yang ketiga, menurut saya, PSSI sekarang itu mengelola yang namanya konsorsium. Konsorsium itu benda masif. Benda masif dalam arti gini, ada 6-8 klub yang dibiayain oleh satu orang, yang dikelola oleh bank saudara. Ini saya pikir nggak benar ini. Di aturan FIFA, pasal 2, bab 2, masalah keanggotaan, itu satu orang tidak boleh memiliki 2 klub atau lebih. Sekarang ini bank saudara memiliki 8 klub. Bayangkan saja. Baik. Kira-kira itu. Baik. Terima kasih. Ada. Begini, saya mungkin mewakili orang Solo, saya itu sangat kecewa betul dengan kepengurusan sekarang ini, yang begitu semrawut, begitu amburadul. Bagaimana kompetisi diikuti oleh 24 tim, itu tidak terbayangkan oleh orang yang tahu bola gitu loh. Maka mestinya siapakah yang harus bertanggung jawab sebetulnya dalam kisruh sekarang ini? Menurut saya kita harus menunjuk kepada orang, harus langsung, namanya Andi Malarangeng. Dia harus bertanggung jawab penuh terhadap prestasi sepak bola Indonesia, terhadap kesemrawutan ini, dan dia harus mengundurkan diri kalau nanti sepak bola tidak mendapatkan emas, lebih-lebih kemudian tidak juara umum SEA Games. Kira-kira seperti itulah ya. Baik, Gus Rada. Ya, Pak Karni, makasih Pak Karni. Mungkin saya untuk kedua kalinya bicara mengenai PSSI, karena saat itu saya datang ke sini dalam komite pemilihan. Saya kira sekarang masalah kisruhnya adalah ketika semua pengurus, apakah itu di zaman Pak Nurdin, di zaman Pak Johar sekarang ini, tidak mengikuti statuta. Memang banyak orang ngomong statuta. Baru baca 2 lembar, 3 lembar, mengaku ahli. Jadi menurut saya sekarang, saya berpikir ini, saya agak setuju dengan Pak Timbul mengatakan bahwa memang kita butuh yang namanya penjabaran 3 buku. Tapi sebetulnya sudah ada Pak Timbul. Ya, statuta ini dari standar statuta FIFA. Ada standar elektoral, udah dibuat juga. Tetapi itu kan memang harus disosialisasikan. Nah, artinya kalau udah seperti ini, saya kira Exco bisa duduk bareng bersama-sama Exco yang 11 lainnya untuk membuat yang namanya kongres luar biasa dengan satu agenda. Apa? Penyempurnaan statuta dan mensosialisasikan statuta kepada pengurus PSSI. Jangan bicara untuk ganti dulu deh. Kalau diganti lagi tapi dia tidak mengerti statuta, repot juga. Jadi silakan diadakan kongres luar biasa. Disitulah dibicarakan bagaimana statuta semestinya. Baik, Anda. Ada ungkapan Latin yang cukup bagus ya.
bona diagnosis, bona curatio. Kalau diagnosis yang bagus terhadap segala macam penyakit itu, maka penyembuhannya bagus. Mestinya kan pengurus yang sekarang sudah melakukan diagnosis yang bagus terhadap penyakit-penyakit PSSI yang sebelumnya, sehingga kemudian pengobatannya pun benar. Dan saya kira semoga saja diskusi malam ini memberikan bahan untuk mendiagnosis penyakit-penyakitnya itu. Pak. Pak Gandhi. Seorang pemain Uruguay namanya Luis Alberto Suarez Diaz. Saya kira udah selesai, Pak. Luis Alberto Suarez Diaz. Dia seorang pemain striker di Liverpool. Dia mengatakan begini. Dia tim nasional Uruguay. Di Amerika Latin, batas antara bola kaki dan politik itu tipis dan kabur. Ada suatu daftar panjang mengenai rejim pemerintahan yang jatuh atau digulingkan setelah sepak bolanya tim nasionalnya kalah. Di Indonesia itu belum pernah terjadi seperti dikatakan Luis. Tapi kekisruhan atau kesemrautan di PSSI ini berdampak buruk pada klub-klub bola kaki dan tim nasional, menggambarkan atau memproyeksikan kesemrautan kehidupan politik, hukum, bahkan seluruh aspek kehidupan di Republik ini. Kita ketemu Indonesia Lawyers Club yang akan datang.